Sore sobat KW semuanya, jumpa lagi dengan Tommy tentunya di Vlogger KW. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nih di belakang sudah ada beberapa motor ya. Ada beberapa motor di sini. Nah, sore ini kita akan ngobrol dengan teman-teman mereka, teman-teman ini semua nih ya, mereka semuanya ini kemarin mereka ini bisa bawa motor listrik ini touring ke Pangandaran. Kamu ke Pangandaran apa biasanya? Motor bensin. Mereka kemarin naik motor listrik. Nah, bagaimana pengalaman mereka, suka duka mereka naik motor listrik sampai nggak ke Pangandaran? Hari ini kita akan ngobrol dengan teman-teman saya di komunitas motor listrik yang tergabung di EBBC. Jadi, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Kita ada di Willis Cafe. Yuk kita ke atas ke teman-teman saya. Yuk sini ikut. Kita ketemu sama mereka tuh. Tuh. Ini mereka ini yang kemarin ke Pangandaran. Nanti kita akan ngobrol sama mereka bagaimana perjalanan mereka dari Bandung sampai ke Pangandaran. Saya yakin pasti banyak cerita menarik di balik itu semua. Nah, teman-teman saya tadi ceritain. Mereka ini kemarin tanggal berapa ya? 18 November ya, ke Bandung Pangandaran. Nah, saya nanya ini pertama nih, inisiatornya siapa? Enggak, sebenarnya bukan inisiator sih, hasil ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya udah lama. Selama ini kan kita kalau touring jarak jauh tuh hanya sekedar wacana. Nah, itu. Kebiasaan kan di grup kan? Makanya sekarang kemarin itu kita bilang udah dijadiin gitu. Oke, deketin aja. Ya, kita dijadiin. Sebenarnya yang daftar 18. Oke lah kan? Ya. Dengar kok. Nah, sebenarnya yang daftar 18 cuman itu. Cuma ternyata memang yang sekiannya masih wacana juga gitu kan. Yang berangkat berapa orang, Kang Indra? Berangkat bentar. Kita kenalan dulu. Oh, iya benar saya. Oh, ini gitu. Ini Kang Indra. Ya. Ini kan siapa? Nah, ini Bang Asep. Asep. Ini Saya Deli. Saya Odon. Saya Ari Jenggot. Hari juga tadi ada Oh ya. Ya. Kang Indra bawa apa? Motornya. Ini enggak? Ini enggak? Oh iya. Buenas sih. Ya. Oh, enak. Kang Indra bawa motor apa nih kemarin? Jadi gini, pas kemarin saya kebetulan tadinya mau bawa motor yang sendiri ya kan. Tapi terus kemudian ada ide, kemudian ngobrol dengan Kemenas, kita bawa motor konversi sekalian nyoba. Ini yang saya pakai dulu kan? Iya. Yang saya pakai dulu kan? Iya. Oh, jadi ya. pakai Honda Beat konversi gitu. Sekarang kita ngetes durable-nya. Oke. Untuk jarak jauh gitu. Kebetulan alhamdulillah yang dari BRT sudah masuk support gitu. Oke. Jadi kita bawa yang saya kurang bawa 3 baterai. 3 baterai. 3 baterai gesit. 3 baterai gas. Iya. Oke. Kang ini bakal apa Kang? Saya bawa Fox Air. Fox Air. bukan P aja. Kalau orang Saya sama Air. Saya ngajak Fox Air. Kalau apa Kang? Sama saya Fox Air juga. Kang? Saya Fox Air juga. Fox Air. Mas Ari apa Mas Ari? Gesit. Mesin. Oke. Kang Indra kan pencetusnya ya. Pencetusnya karena biasanya kan cuma ribut di grup ya, tapi nggak jalan-jalan kan? hanya wacana ya. Bisa cerita nggak yang ikut berapa, yang daftar berapa, yang akhirnya ikut berapa? Ya. Jadi waktu pendaftaran responnya bagus. Wow, banyak banget. Oh, oke, itu lihat gas biasa kan gitu. Nah, jadi ada kita udah list itu hampir sekitar 18 orang. 18 orang fix terakhir daftar itu dia ikut, tapi kemudian ada yang tidak keluar izin. Ada yang ada banyak permasalahan. Akhirnya kita hanya sekitar 8 orang saja yang berangkat. Terus kemudian yang 3 nunggu di Banjar. Tapi dengan 8 ini tetap kita berangkat karena kita niatnya waktu itu ya kita berangkat touring bukan hanya wacana. Jadi kita walaupun kemarin saya ngobrol dengan Kang Ari juga, walaupun kita cuma berdua,
Gas. jalan. Gas. Gitu. Kalau arek bisa tahu nekat ya. Bisa saja nekat. Oh gitu ya. Berapa tahun? Saya. Oke Kang. Tujuannya apa sih Kang sebenarnya Kang? Tujuannya apa sih? Itu aja ya. Tujuannya apa? Ya sebenarnya masih sesuai slogan kita, child ride and fun. Kita sebenarnya senang-senang ya kan. Senang-senang. Jadi dengan teman-teman itu kita senang-senang dengan motor listrik. Oke. Senang ya. Nah, tapi kemudian juga kita ingin menunjukkan juga ke teman-teman yang punya motor listrik bahwa motor listrik itu bisa dipakai jauh, Oke. bisa dipakai wisata, bisa dipakai mudik. Gitu. Jadi ini menunjukkan gitu kan, karena kita pakai makanya tidak satu merek motor, Ya. kita bermacam-macam gitu kan, termasuk ada juga yang rakitan. Nah, Rakitan. yang BRT Konversi. konversi ya. Terus yang Treko juga, Pak. Treko juga ada. Yang Treko juga ada, yang teman kita ada yang buat Treko juga dia. Duel juga. Gitu. Jadi maksudnya nggak usah khawatir gitu. Dan selain itu juga kita kebetulan juga ingin melihat infrastruktur. Oke. Kan banyak nih yang ini tuh Kalau kalau khawatir mah bisa ngetes juga. nah begitu. Nah, kita Iya. lihat ya, kita lihat Iya, ya pengalamannya betul, gimana. betul. Bisa ngetes nggak sih di PLN? gitu kan. Nah, Oke. betul. Makasih Kang Indra. Siap. Nah, saya tanya ke yang lain nih. Silakan. Yang saya. Mas, Kang Asep. Kenapa mau diajak nekat sama dia? Tadinya saya mau kerja ke pasar. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa aduk satu lembar, nggak bawa salin, nggak bawa apa. Nggak izin lagi. Di situ. Iya. Bilangnya ke Cirebon. Kemana? Kasih. Oh, kasih bukan? Bener. Iya. Tapi jadinya ke Pangandaran. Karena terbawa arus, lanjut, Gas aja ya. gas aja. Oke. Bawa aduk, helm butut, tarik aja. Tarik aja. Makanya nanti kalau sebelum diupload ini tolong di blur dulu mukanya. Rumah. Karena sampai sekarang fotonya disembunyikan. Apa ganti kepala aja ya? Oke. Kang, apa? Kenapa Kang? Saya sih sebenarnya awal-awal ragu mau berangkat itu. Karena persiapannya kan panjang tuh. Iya, betul. Karena mikir saya tuh Lihat lagi dengan Mas. Lihat lagi. apa? Terutama charger, Pak. Iya. Nah, mikirnya gimana dengan original ini bawaan software bisa nggak nih gitu. Akhirnya saya mikir-mikir panjang terus sempat konsultasi juga dengan Kang Deli gimana ya. Akhirnya saya beli tuh charger satu lagi untuk kesana tuh Pak. Khusus untuk Biar pede sayanya. Oh. Akhirnya ya itu melengkapi apa sih persiapannya tuh perlengkapannya tuh ini dulu gitu. Bawa charger berapa? Saya mau dua. Bawa dua. Bawa charger apa? Yang satu 10 ampere, yang satu 18 ampere. Oh, yang pas. Saya pakai joiner Pak. Jadi 28. Oh, jadi dua ya. Ya. Mas Ari bawa apa? Bawa Gesit kan? Sip. Bawa baterai berapa? Mau dibeli. Bawa baterai silver Coba silver. satu. Yang 55H ya? Oke, aman ya Mas Ari ya? Aman. Aman ya. Dapat nih. Aman, dapetin. Nanti Ceritain. Kang Dili, gimana Kang Dili? Oh, ikut dia kenapa? Karena nekat juga sih. Iketin enggak? Nekat juga. Mereka juga ya. Tadi udah ngobrol sama mereka tentang kenapa sih mereka mau dipercaya sama Kang Indra. Semuanya rata-rata, ayolah gas ya. Apalagi nggak tahu istrinya. Penting minta maaf dari tamu izin. Oke. Kang Indra berangkat dari apa? Hari Sabtu ya? Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sabtu pagi ya. Start dari Jadi kita kebetulan kemarin tikumnya di SPKLU Nagrek. SPKLU Nagrek. Ya, karena ada yang dari Cimahi, ada dari Soreang, Oh, ada yang dari Cileunyi. Jadi kita kumpul di situ. Di PLN Nagrek atau SPKLU? SPKLU PLN Nagrek. PLN Nagrek. Iya. Oke. Nah, cerita nih perjalanan berangkatnya dulu nih. Oke. Berangkatnya dulu nih. Apa sih yang menarik pas saat berangkat? Pas berangkat lah. Pas berangkat kan diganti cerita. Yang menarik di sepanjang perjalanan apa nih? Kalau yang susah nanti aja. Siap. Iya kan orang lebih susahnya kan sekali kan. Kalau Kang Indra apa menariknya kemarin? Kayaknya sih nggak ada susahnya ya. Sebenarnya kita yang menarik itu. Jadi gini, pengalaman kita riding ke luar kota. Itu kan kalau dalam kota kita udah sering. Baru pertama ya? Nah, kalau kota yang riding pakai motor listrik baru pertama. Gitu. Jadi kita banyak yang menarik perhatian karena motor berjejer nggak ada suaranya. Nah, marketing. gitu. Nah, jadi malahan ada yang teriak itu, paremannya. Iya. Dan itu kita inilah perjalanan itu benar-benar suatu pengalaman yang
ya karena kebersamaan lah. Terus kita ngobrol juga di jalan. Selama jalan kita ngobrol. Itu sana lihat saya. Oh iya. Selama lihat saya. Selama perjalanan kita bisa ngobrol, bisa cerita, ada hal-hal yang menarik juga gitu. Tapi ini benar-benar suatu pengalaman yang mungkin Pertama ya, nagih. nagih. Nah, nagih gitu. Perlu coba jarak jauh. Iya. Oke. Kang Asep, Saya awalnya sih kurang happy lah. Kayak ini pikiran. Ketahuan mau. Tadinya, aduh, saya bisa belok di sini. Saya mau ke Ciroyom mau jadi ke Nagrek. Awalnya sih saya terus terang kurang happy. kurang happy. Iya, cek saya Deg-degan ya? Sana tuh. Bawa baju nggak ada, cuma bawa anduk doang, helm butut. Aduh, dari perjalanan kok gini, kok gak bisa belok ke Nagrek saya nggak tahu nih. Tapi setelah di perjalanan kok jadi seru pak. Awalnya sedih. Awalnya sedih. Begitu di Nagrek maju ke Malangbong. Nah pertama kita di Nagrek tuh pukul langsung menuju ke Malangbong. Awalnya nyampe gak nih? Oh ternyata nyampe. Begitu di Malangbong dikasih cas. Wah, kita udah tenang. Ternyata dikasih cas perut juga. Ini ceritain. Oke. Kang Deli, Apa ya? Ya, menyenang semua. menyenangkan semua. Jadi Kesannya kesannya ini lebih bonding ya kalau misalnya untuk Ini kejauhan tuh. untuk di motor listrik, karena kalau motor konvensional ketika kita isi bensin ini udah cuma lewat doang ya. Tapi kalau misalnya motor listrik kita ngecas dan ya istilahnya sharing segala macam. Iya, ngobrol ya. Ngobrol, makan. Malah kita ini mah kayaknya capek kata istirahat nih. Capek berhentinya. Saya berhentinya. Kalau kamu banget. Ini pertama kali nih. Iya, saya juga sebenarnya pertama kali. Pertama kali ya. Terus juga saya sebenarnya juga baru beberapa kali Pak ketemu sama Pak Indra, Pak Hari itu. Malah baru ada yang ketemu di Tikum juga gitu. Oh gitu. Jadi pengalaman lucunya tuh ya, jadi kita kenal lu baru di jalan aja Pak. Ngobrol pakai Discord gitu. Oh gitu. Iya. Kayak misalnya dengan Pak Henry gitu. Mungkin di sana. Oh, dengan Pak Indra mas sudah berapa kali ketemu. Bener dong. Pak pergi. Jam 100. Terus? Ya itu, jadi di perjalanan kita kan pakai Discord tuh Pak. Iya. Jadi kita ngobrol sepanjang perjalanan tuh jadi ya mulai akrab lah, Enak mulai ya. kenal gitu. Tapi sekarang dia jadi lebih dekat gitu. Dekat ya. Jangan jadian ya. Om Ari ya suatu link juga. Ini kerja nggak Om? Kang Kasari. Aku pengalaman pertama pakai motor listrik itu ke Om Jeddah. Oh iya Jakarta ya. Jakarta. Tapi jauh Pangandaran gue. Iya. 200 Iya, kilo. kan bukan pengalaman. Udah biasa kan, udah bisa nekat ya. Ini kan cuma yang motor, bisnis pun nekat. Jangan diulang. Oh iya. Nekat berapa kali bangkrut ya? Itu kayaknya belakangan nanti cerita itu. Kartu hadiah. Iya. Oke, Bandung Pangandaran, motor listrik, butuh charging. Motor berapa? 8 kan? Minimal charger 800 watt. Ya kan? Kali 8 aja kudu-kuduan lah ya. Iya. Jadi sekitar ribuan watt kan? Ngecas di PLN. Bener? Ya. Ditolak satpam kan? Nah, Saya kan nanya, enggak. tolak satpam nggak? Langsung jawab. Jawab. Oh, siap. Tolak enggak? Jadi memang ini tujuan kita gini. Kalau riding perorangan 1, 2 motor, 3 motor itu nggak ada masalah. Mau ngecas di mana, di PLN atau di market di mana. Tapi kalau udah lebih dari 5, itu udah suatu hal yang ya kan sulit gitu kan. Nah, makanya ini juga suatu tantangan. Dan kebetulan sebelum berangkat kita sudah coba koordinasi dengan PLN untuk minimal pemberitahuan Iya. gitu kan. Kita akan ikut ngecas gitu kan. Kalau kita ini kita udah tentukan titiknya di Malangbong, Banjar dan Pangandaran. Malangbong, Banjar, Banjar, Pangandaran. Ya, karena itu kita lihat range-nya ya Oke. gitu kan. Mungkin sampai situ nyampe gitu dan ternyata alhamdulillah di sana itu kita bukan hanya diperbolehkan, tapi kita disambut gitu. Kita juga kaget gitu kan. Mereka juga ternyata antusias. PLN itu. itu. Mereka juga pengen tahu nih kalau ada yang touring tuh bagaimana mereka. Harus nyapain mereka. Nah, siapa tuh begitu. Jadi ya alhamdulillah pas kita di Malangbong
Malangbong tuh malah kita bukan di kantor PLN, Di mana itu? kita di Gardu. Gardu induk. Di Gardu Induk. Ya. Jadi sediain di sana. Bukan sediain colokannya. Wow. Semua pokoknya kita benar-benar mereka kan kita bilang satu motor itu hampir sekitar minimal 1.500 watt kan. Jadi mereka kan habis sediain hampir 15 ya waktu itu karena kita yang awal dapat Ya. 15. Jadi alhamdulillah, tapi yang ini kita lihat dari pihak PLN sendiri mereka antusias. Mereka nggak hanya menyediakan, tapi mereka juga banyak meminta keterangan dari kita gitu kan, sehingga gitu. Nah gitu. Jadi gini, karena waktu itu kami sampaikan juga, ini mungkin persiapan juga nanti menghadapi waktu mudik. Nah, karena pasti mudik tuh motor listrik sudah sangat banyak. Ada yang bawa pasti. Nah itu, nah apakah itu PLN siap nggak untuk mengantisipasi itu? Dan kemarin sudah mulai terbukti ya, ada beberapa PLN yang dia mulai membuka gitu kan, posko tahun baru itu, Pak. waktu tahun baru gitu, begitu. Oke. Di PLN Malangbong itu di Gardu Induk. Ya. Terus di mana di Banjar apa? Di Banjar. Apa? Di Banjar. Di Banjar di kantor PLN. Kantor PLN. Jam berapa nyampe Banjar? Nah, jadi gini, itu ada kasus ini. Kasus apa nih? Oh, itu Kasus nanti. nanti ya, Kasus iya. kenapa, Kak? Nyampe jam berapa ya di Banjar jam 1 ya? Jam 12 ya. 12. Jadi gini, kenapa sebenarnya perjalanannya pendek? Cuma yang lama itu di tempat ngecas. Sebenarnya nggak ngecas yang lama, ngobrolnya yang lama. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Kang Deli bahwa ya itu yang kita tuh, jadi yang enaknya tuh justru pada waktu itu kita nggak bosan gitu pada waktu ngecasnya itu, karena kita dari pihak PLN juga banyak ini berdiskusi dengan kita gitu. Biasanya dikasih kopi sama teknisi. Kopi dari kopi. Kopi dari kopi. Namanya juga catin. Cas perutnya. All in one berarti ya. All in. Orangnya dicas, orangnya dicas. Ya, begitu. Oke. Berarti di Malangbong, di Banjar, ngecas, terus terakhir di Pangandaran. Pangandaran. Tidak ada penolakan. Tidak ada. Malahan gini, soal kita ngelihat tuh antara Malangbong dan Banjar tuh mereka tuh seperti pengen menservisnya sebaik mungkin. Ya. Yang Banjar itu malah lebih lagi tuh. Apa? Wah, kita datang tuh disediain buah-buahan. Ada, ini kayak ada catering gitu. Itu kamu agung. Itu makanya yang kita bener-bener ya salut dengan PLN mungkin ya. Jadi kita ya sama-sama ini, kita juga nggak nyangka, kita kan hanya izin ngecas doang, ngecas sama kita minta izin untuk tempat istirahat aja, gitu kan. Gitu. Dan ternyata ya alhamdulillah ya. Gitu. Oke, semoga Indra. Siap. Saya mau meyakinkan bohong nggak nih? Sama sekali. Enggak ya, bener ya? Bener ya? Kang Asep kan apa? Apa kan Asep? Yang listrik kan? Kalau kita Pak di perjalanan pakai motor listrik, udah lihat tiang listrik aja udah wah. Bener. Lihat SPKL itu tuh udah. Ternyata di sana disediain nasi padang. Mantap gitu. Mantap banget. Oke, nah kita udah ngomong. Sama Pangandaran jam berapa? Jam 1 malam. Oh enggak, sore. Jam 8 ya. Kalau kita jam 12-an. Ya, jam 10. Jam 8. Rombongan pertama jam 8. Oke, nanti kenapa bisa kepisah nih cerita? Ya. Ini enggak apa namanya? Enggak kompak nih. 1 2 3 4 5 enggak kompak. Satu bilang jam 1, satu bilang jam 12, itu bilang jam 8, ini bilang jam 8. Aneh toh, berangkatnya bareng, ya kan? Berangkatnya bareng kan? Bareng. Nyampenya beda. Kenapa? Nah, ada apa di jalan? Nah, siapa mau cerita nih? Siap. Siapa yang mau cerita nih? Siap. Gitu lah. Yang paling sering kenapa hanya. Jadi yang mungkin gini. Apa Pak? Ternyata dari ini kita bisa ngambil suatu pelajaran juga. Teorinya gini. Ini teman-teman ini semuanya rata-rata pakai baterai 50 ampere. 50 ampere kan? Iya. Sementara saya itu bawa 3 baterai. Otomatis berapa? 60 ampere. 3 baterai. 20 per 3. 500 ampere. 20 ampere. 20 ampere. Oh, 20-an ya. 20-an ya, 20-an. Kan yang gesit itu kan, baterai gesit 3. Berarti 60. Berarti aman kan logikanya. Nah, iya kan? Nah, jadi waktu itu saya dengan 3 baterai saya pede gitu kan. Nah, udah bisa mengimbangi lah gitu kan. Nah, tapi ternyata pada prakteknya 3 baterai 20 ampere dengan 50 ampere satu baterai
perbedaannya efisiensi jauh. Jauh. Nah, jadi gini, waktu perjalanan dari sini ke Malangbong kita nggak ada masalah ya. Ya. Waktu itu ya datang. Nah, cuma ternyata setelah dari Malangbong ke sana tuh saya ada satu baterai yang drop. Terus udah gitu tidak nyampe, sehingga begitu sampai Ciamis habis. Nah, karena gini, karena kalau satu baterai itu kan kita ganti-ganti tuh. Jadi akhirnya begitu kita ada waktu untuk ganti. Terus juga dia cut off-nya kan lebih daripada yang 50 ampere gitu. Sehingga pada waktu saya itu yang saya begitu sampai Ciamis habis. Tiga-tiganya? Iya, jadi kita harus ngecas di Ciamis tuh. Oh, ngecas di Ciamis sendiri berarti ya? Tapi kita ngecas di Ciamis tidak sampai full karena udah cuma tinggal 15 kilo lagi ke Banjar gitu. Jadi kita sampai ke Banjar ya. Di Banjar kita ngecas. Semuanya full. Termasuk yang 3 itu juga full. 3 itu full? Full gitu. Kalau charger berapa kan? 3. Charger 3. 3, berarti satu ya? Jadi Ada yang joiner lagi. Udah gitu tambahin sebelum. Nah, jadi ternyata setelah dari Banjar ke Pangandaran nggak nyampe juga. 3 baterai Nggak nyampe. Nah, jadi dari situ saya dievaluasi gitu kan. Kenapa ini? Apakah memang ini efisiensinya tidak sesuai atau apa gitu. Nah, begitu. Jadi makanya kemarin akhirnya ada yang sempat agak terlambat karena kebetulan saya kehabisan baterai pas di tengah-tengah Banjar itu kan tengah hutan kan. Nah, sempat waktu itu jalan pelan gitu kan. Udah itu aja tuh saya nemu tempat. Oh gini. Ketika setelah Banjar saya kuota habis. Nah, ya. Oh enggak, bukan habis. Saya kan pakai 2 provider. Provider yang satu yang untuk internet itu ternyata tidak ada sinyal. Makanya saya nggak bisa kasih kontak ke teman-teman kan. Akhirnya saya nyari dulu kontak pulsa. Isi yang datanya lagi. Alhamdulillah bisa kontak akhirnya kan. Nah, kebetulan teman-teman itu merasa wah ini takut ada apa-apa. Jadi yang Kang Kodan sama Kang Del itu balik lagi jemput gitu kan. Nah, tadinya kita ya udahlah kita ini aja gitu di step gitu kan. Tapi ternyata beliau nggak semangat ya, nggak pengalaman nyetek gitu. Jalanin aja. Jadi baru sebentar, lewat ngecas aja dulu. Kita balik lagi ke Indomaret. Jadi kita ngecas di sana sambil nungguin mungkin sekitar 1,5 jam lah ya. Nah, itu kita baru dari situ nyampe. Nah, makanya, sementara teman-teman sudah nunggu di Pangandaran. Berarti Akang nyampe jam berapa? Kita nyampe sekitar jam 11 lah. 11. Hotel jam 1, Pak. Hotel. Kumpul di PLN Pangandaran dulu kan? Pangandaran, begitu. Itu juga disambut hujan juga waktu itu. Menarik ini, ternyata 20 kali 3 tidak 100 km. Betul. Iya kan? Jadi sebenarnya gini, saya setelah evaluasi, ketika pulangnya saya memisahkan diri. Jadi teman-teman berangkat duluan. Waktu itu karena saya nyari charter juga sama sebut-sebut motornya. Nah, ternyata ketika saya riding sendiri, Pangandaran Banjar nyampe. Banjar Malangbong nyampe. Jadi akhirnya saya evaluasi bahwa ternyata gaya berkendaraannya. Karena waktu kita beliau ini itu nggak digas tapi bilang itu bang, apalagi ini kayaknya Kang Asep ini saya lihat itu nggak konsen karena ingatnya ke rumah terus. Buru-buru nyampe. Oke, berarti benar kan? 20 kali 3 itu nggak 190 kilo? Enggak. Ya kan? Ya kan benar kan? Oke. Saya tanya juga, ada yang menarik lagi nggak yang lucu-lucu ini? Baterainya misalnya diapain? Ini 2. Apalagi mereka? Itu enggak. Jadi gini, kelemahannya baterai yang listrik ya. Itu selain karena memang dia kapasitasnya itu juga, terus ternyata kalau sudah suhu tertentu itu cut off. Dan cut off itu nggak bisa diapain. Iya, cuma jadi. Iya, nggak bisa di-charge, nggak bisa dipakai. Ngebling aja. Nah, gitu. Terus? Itu kan kita nggak tahu tuh awalnya. Saya kan, jadi wah kata udahlah nungguin. Makanya kita agak lama. Waktu di Malangbong itu kita sempat satu baterai nggak penuh ya, karena dia masih bling gitu kan. Nah ternyata akhirnya waktu di Banjar, ya kan saya nggak mau kayak gitu lagi. Akhirnya kita beli minum. Bukan. Buat mempercepat itu. Jadi kita pakai teori ini mungkin suhu kan. Jadi kita coba turunin suhunya. Dan ternyata berhasil. Berhasil itu. Waktu itu jadi ya kan. Jadi setelah itu ya ini mungkin sebenarnya mungkin juga pengetahuan yang mungkin kalau teman-teman yang pakai gesit mungkin udah paham mungkin. Nah, kalau ini jadi kita kompres itu. Jadi gini. Jadi sebenarnya
si kapasitas baterai itu masih ada, Ah, tapi dia berhenti karena panas gitu. Jadi saya lihat dari situ, oh makanya jadi nah setelah itu mungkin setiap baterai yang udah habis saya langsung taruh di luar. oh biar dingin ya. Jadi kalau awalnya kan saya kasihkan batas tuh karena takut kehujanan, Iya. tapi kesininya saya taruh. Hujanin aja berarti sekarang. Jadi sempat kita cek suhu dari yang Nah. dari PLN juga sekitar berapa? 40 lebih ya. Sekitar segitu. Cuma berarti bener. Iya. Paracetamol loh. Gitu. Jadi Karena saya atau mungkin juga karena mungkin baterai yang saya pakai itu bukan baterai baru ya. Jadi mungkin secara usia juga sudah inilah gitu kan. Tapi overall setelah dilihat, jadi memang akhirnya ada kembali cara kita berkendara. Oke. Bukan, itu aja. Jadi buktinya saya dari Pangandaran ke Bandung nggak ada masalah gitu. Aman ya? Asal jangan ngejar-ngejar beliau. Iya, jangan udah. Kang Asep udah yang aneh enggak? Dia beli enggak? ada Apa? waktu dari Pangandaran Heeh. nunggu di Banjar. Nunggu siapa nih? Kedua pak, Oh iya. Makanya kita udah lapar nasi, tapi kedua belum datang. Ini kemana? Pas saya telepon lagi dicukur pak. Apa sama mesin gitu pak? Udah lama gitu. Akhirnya ya kita duluan pak, mungkin makan dulu nggak kuat. Di PLN Banjar. Kalian baca. Dikasih makan juga pas pulang. Pulang juga dikasih. Makan dikasih. Mantap. Itu aja. Ada yang lain enggak? Yang lain. Sampai rumah bini gimana? Istri. Aman. Aman pak. Ngariatinnya kemana masih? Bekasi. Amannya itu karena waktu di Malangbong sama petugas PLN kasih Oleh-oleh. lewo, oleh. Oh iya, oh gitu. Jangan jadi lain udah kayak ladunya. Bentar. Ngaku ke Bekasi dapat oleh di Malangbong. Oh, masalah isinya nggak tahu. Oh iya. Oke. Aman. Ya. PLN Malangbong kasih olehan juga. Iya. Ya Allah. Untuk dimakan Bukan sih, ngasih Pak, tapi oleh nggak sebenarnya habis gitu. untuk Jadi untuk dimakan. Oke. Ada yang menyebalkan atau yang nggak nyaman sama ketinggalan mas? Yang aneh-aneh mas menurutmu bikin shock gitu ada nggak? Ini doang sih. Ini Hilang terus. hilang terus. Itu aja sih nggak ada lagi. Hilang terus ya. kalau ibarat ini tim pendahulu Pak, jadi dia duluan takut kehabisan colokan, jadi kita kerumunan colokan. Jadi gas. Akan apa kan? Apa ya sebenarnya nggak ada yang ini sih menarik mah yang kita balik lagi dijemput Iya, iya. Pak Indra itu karena kita kebablasan Pak, kejauhan 3 kilo gitu. Oh iya udah tinggal Iya. kita nyusul tapi ya lewat gitu. Lewat. Jadi, Berarti Pak Indra pelan, terus Pak Indra terus aja. Ya, Gitu ya? saya sebenarnya udah bilang, udah aja lanjut langsung ke Pangandaran, nanti langsung masuk hotel, udah gitu kan. Akhirnya ternyata waktu itu karena ternyata pesan saya itu nggak nyampe, karena kuota sinyal nggak ada kan. Akhirnya mereka tahu yang terakhir kebaca tuh habis baterai, nah habis baterai. Jadi mungkin teman-teman panik gitu kan. Akhirnya balik lagi. Gitu. Padahal saya udah siap-siap tuh di counter pulsa mau ikut ngecas, ikut tidur sampai pagi mungkin. jadi kita juga sebelum menjemput Pak Indra lihat dulu persentase baterai berapa. Oh ini cukup. Oh, masih bisa. Di sana 20 kilo. iya. Kita mundur sekitar 6 kiloan. Pak, ya. Oh iya. Udah Saya. cukup lah. Akhirnya nunggu di Indomaret lah lama di situ. Ngecasnya gratis, makannya Bayar. Lebih mahal lebih mahal. Jadi kita harus mahal jawabannya ntar. Oke. Mas Ari, gimana Mas Ari? Baterai lu apa Mas? Wah ini gimana nih? Ada pengalaman juga pakai baterai silver. Gimana? Saya kan nyoba dari Pangandaran ke Banjar. Nyoba di rata-rata kecepatan 70 sampai 80. Rata-rata berarti udah speednya udah S ya berarti ya. Nah itu dengan teknik berkendara seperti itu emang nyampe kita di Pangandaran, di Banjar, Banjar. Lari kenceng gitu ya. Cuman ya kembali lagi baterainya demam nyampe Banjar. Karena mungkin baterai silver ya itu padahal. Iya. Tapi emang bener dari satu sisi mungkin gesit naruh boxnya itu dia terlalu emang tertutup banget dari lubang. nggak ada sirkulasi udara sama sekali.
sampai baterai silver pun demam. Demam ya? Baru sekali itu saya ngerasain baterai silver demam. Akhirnya mandi kembang. Akhirnya diapain? Disiram. Dimandiin. Sebenarnya itu gini, waktu saya berangkat itu saya ngompres pakai es, beliau masih tertawakan. Ini mungkin langsung bayarin lumayan. Jadi dicelupin ke air. Disiram. Disiram, dimandiin. Pasang. Dilus-lus. Baterai 15 juta gitu. Kenapa nggak masakin aja sekalian? Lama soalnya ya kalau nggak gitu ya. Lama itu di kompresnya itu. Lama. Lebih dari 15 menit. Kalau dimandiin ya, tapi kalau di kompres juga cuma 5 menit. Nah setelah di Pangandaran nyampe nih, kan malam nggak punya orang lihat kan. Paginya pada jalan-jalan di Pangandaran nggak? Kita ya keliling-keliling ya, keliling-keliling karena gini, kita keliling-keliling karena waktu itu kita ngejar waktu, karena ada beberapa teman-teman yang malam itu harus berada di Bandung, nah itu kan, jadi ada yang nggak bisa ini, jadi akhirnya kita pagi-pagi kita setelah sebentar kita membasahi pantai. Motor celupukin pantai ke pantai, masuk ke pantai ini. Langsung karatan. Di Pangandaran ada yang nanya-nanya nggak nih? Om, di Pangandaran ada yang nanya-nanya nggak? Paling waktu kita di foto bareng tuh Pak, orang cuma lihat-lihat aja ini apaan gitu. Kok ada suaranya. Nggak teriak pakai tawa. Oh iya udah. Tapi kalau selama perjalanan itu juga udah menarik sih Pak, maksudnya menarik orang lain untuk lihat gitu. Ini orang konvoy pakai motor kok nggak ada suaranya gitu. Paling hanya nunjuk-nunjuk aja gitu kan, sepintas. Mungkin kita disangkanya juga Bagian dari mereka. gitu. Karena motornya hampir sama. Ya, komentar mirip Pak. Hampir mirip ya, cuma nggak ada suaranya aja gitu kan. Terus politrang nih. Dinamo aman. Nah ini nih yang sangat berpengalaman. Apa? Dinamo gimana? Karena paling ngebut. Dinamo gimana? Dinamo Dinamo aman. Baterai aman. Controller Aman. tanda itu nyala nggak merah? Tidak. Tidak ada. Nggak kejaga dia. Tangannya. Tangan Sekolah. lu sekolah sekolah. Lari berapa kilo paling kencang? 80. 80. Aku mau dikejar dia. Makanya ya. Aman tapi nggak ada nyala ya. Begitu nyampe ke SPKU, saya pegang dulu partainya, takutnya kayak gitu. Maka kita tidak langsung saya juga lagi aja. Langsung ya gas lah. Lancar. Jadi kondisinya gini Pak, jadi selama perjalanan tuh ibaratnya jadi ada kayak 3 kelompok. Nah, Pak Asep ini yang tim pendahulu gitu, nyampe dulu ke ini ke SPKLU, nah dia yang apa lihat kondisi lah gimana gitu. Selanjutnya ada kelompok Pak Asep tuh sebenarnya nggak pendahulu. Dia takut ketemu istrinya atau ketemu di sampingnya. ibaratnya gitulah. Jadi Oke. dia duluan gitu. Terus Oke. yang paling terakhir itu yang paling santai, jadi bawahnya tuh santai, nikmati. Nikmati baterai yang panas itu kan. Apalagi pakai Hyundai. Ya, jadi sebenarnya kalau kemarin itu alhamdulillah kalau dari kondisi motor, controller itu nggak ada yang masalah semua. Motor itu nggak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada. Jadi masalahnya itu hanya di baterai. Tapi itu juga bukan suatu kelemahan karena kita dikaya berkendara. Termasuk yang dialami oleh Kang Ari itu karena beliau balapan sama gitu ya kan. Belakangnya salah, dia orang. Nah terus kemudian juga yang saya itu jadi mungkin karena kenapa pakai 3 baterai itu sebenarnya kita ada waktu untuk ngerubah itu kan agak lama juga. Terus juga ini juga mungkin ini juga suatu masukan juga kita ke BRT ya, ke ini yang konversi mungkin terus terang dari segi efisiensi. Efisiensi itu mungkin masih harus diperbaiki gitu kan. Jadi mungkin itu kan setelan controller ya, setelan controller karena harusnya 2 baterai aja udah bisa mengimbangi gitu kan dengan jarak tempuh segitu. Ternyata ini kita 3 baterai masih belum ini. Dan ketika perjalanan pulang itu memang saya sangat-sangat menjaga kecepatan. Jadi enggak 50 50 gitu aja gitu kan. Nah, jadi sempat agak boros itu ketika mau masuk ke Malangbong. Itu kan jalannya agak nanjak gitu kan. Nah, itu aja. Tapi nyampe malah saya waktu dari Malangbong tuh saya ngecas nggak nyampe full, cuma 2 baterai karena sampai ke Cilenyi udah aman ya. aman. Rumah itu. Iya, makanya udah nyampe gitu. Oke. Kami nyampe rumah jam berapa jadinya? Jam berapa ya? Jam
Jujur, 2. Pak. Jam 2. Jujur, Pak. Kalau nggak salah tuh saya jam 1 berangkat dari Malang. Saya tahu kenapa dia potong rambut. Ngademin baterai sama ngecas. Nah teman-teman, menjelang terakhir nih, ada yang mau diucapkan ke PLN nggak? Baik. Sana tuh kalau mengucapin itu. Ya, jadi ini mungkin gini ya. Sebelum saya menyampaikan itu mungkin kita sedikit konklusi ya dari hasil kemarin itu ya. Jadi mungkin pesan juga dan mungkin pengalaman kami. Jadi untuk touring atau untuk jarak jauh menggunakan kendaraan motor listrik itu nggak usah khawatir sampai sekarang. Cuma memang ada spek yang harus udah harus spek yang dipakai minimal. Baterai 50 ah. Jadi yang udah kita rasakan itu yang pertama minimal baterai itu 72 volt. Terus 50 ampere. Jadi walaupun itu udah itu paling minimal karena untuk efisiensi. Ya. Grafin ya. Nah, terus juga kemudian motor itu minimal 2000. Bagus ya. Jadi karena kenapa? Karena dengan di atas 2000 itu si torsi sudah sangat mumpuni untuk nanjak atau ini. Dan kemudian juga harus diinikan tuh charger. Jadi gini, charger standar itu minimal itu 10 ampere. Itu yang dipakai oleh teman-teman Polytron itu dia 10 ampere. Tapi itu pun sebenarnya masih ada waktu ya. Tapi lebih bagus daripada charger yang standar yang biasanya dipakai-pakai itu 5 ampere. 5 ampere ya. Nah, itu jadi karena gini, mungkin kita bisa sampai istirahat, tapi kalau terlalu lama juga itu kurang efektif. Nah, jadi mungkin kalau bisa itu pengecas satu paling lama sekitar 2 jam lah. Berarti ya sekitar 20 ampere. Nah, jadi gitu. Jadi kita dari sini juga akhirnya teman-teman juga jadi kalau ada yang mau keluar kota dengan spek seperti itu, walaupun ada beberapa teman yang IBBC yang sudah melakukan keluar kota dengan spek di bawah itu. Iya. Tapi itu kan solo riding dan dia sangat paham. Santai. Nah, gitu. Yang dikejar besok pagi harus pulang. Nah, itu. Apalagi nggak boncengan. Iya. Nah, gitu. Mungkin kalau boncengan lebih lagi gitu kan. Nah, kemudian juga ini mungkin evaluasi kami yang mengenai infrastruktur ya, kesiapannya. Jadi teman-teman yang akan mudik, yang akan perjalanan jauh pakai motor listrik atau misalkan akan pergi jalan-jalan lah, touring segala macam, itu nggak usah khawatir. Ya, jadi PLN sendiri ternyata sudah siap ya. Walaupun ternyata ada beberapa kejadian, ada penolakan, itu salah paham sebenarnya. Jadi nggak seperti itu dan kita lihat juga respon dari PLN sendiri beberapa kali kita kemarin juga sempat ada kejadian di Majalaya juga, tapi setelah kita jelaskan, kita sampaikan, mereka alhamdulillah. Jadi PLN kita ucapkan terima kasih untuk support kami gitu kan, dan juga terus berbenah ya kan, supaya ini ya respon gini ya. Dulu itu kan kita kalau charter di luar tuh pasti mengandalkan SPLU atau SPKLU ya kan. Nah, terus kemudian kalau enggak kita nebeng lah ngecas gitu. Tapi dari kemarin kita setelah touring ada perkembangan. Sekarang PLN itu menyediakan SPLU darurat. Nah, ya kan? Mantap tuh. Jadi di tiap SPKLU itu dia pasang SPLU darurat. Ada meteran tokennya sama colokannya. Jadi itu udah satu solusi kan. Jadi solusi bahwa karena mereka mungkin masih belum bisa mengeluarkan SPLU yang versi 2 gitu. Yang versi 2 itu kan belum bisa launching kan. Nah, jadi mungkin sementara seperti itu karena menanggapi kemarin mau tahun baru itu. Dan alhamdulillah teman-teman merasakan manfaatnya ya. Banyak teman-teman yang di luar kota itu mereka nggak ada sama sekali yang kendala di dalam cat, betul, nggak ada sama sekali. Dan ini juga kita apresiasi kepada PLN dan juga kita mengucapkan terima kasih khususon untuk PLN unit distribusi Jawa Barat ya. Kemudian juga dengan PLN Malangbong Garut berarti ya, Garut, terus ya PLN Banjar dan dan kemarin juga kita sampaikan juga ke teman-teman di PLN, kita siap untuk berkomunikasi. Kalau misalnya kita, pokoknya sistemnya kita saling support lah, gitu kan. Jadi kami dari komunitas juga disupport, nah PLN juga kita support gitu kan. Ya kita usahakan jangan sampai ada salah paham akhirnya muncul di media sosial. Nah begitu mungkin. Oke. Tutup kemana? Tadinya musik dan
ternyata jadi gembira. Malah setelah beres dari Pangandaran, Mau kemana? Kita udah mau riding lagi. Udah kan Kata kuat istriku jadi. tiap minggu ngilang terus. Pangandaran kan Sumedang. Jadi Ke Sumedang ke Garut. Ke Mojang. Garut ke Mojang. Setelah minggunya lagi baru di stop dulu. Tadi ada yang penting. Oh iya. Kan terakhir ke Purwakarta kan? Gak ikut saya. Oh, nggak ikut. Chatnya dulu. Pesan sama istrinya apa? Dari kita ke saya. Baik aja di rumah. Akan gimana kan? Kalau itu pulang, karena ketika kita pulang kan nggak ada tujuannya. Nah itu dia, masing-masing gitu. Oh. Beda dengan ketika kita pergi berangkat, Tujuannya sama berangkat. tujuannya sama Pulang dan tujuannya beda. ya cuman kebersamaannya beda ketika udah pulang, tapi emang biasa Biasa, sih. biasa. Sikap Ada kepentingan kayak gitu, soalnya. ya. Cuman apalagi kalau misalnya istilahnya ada titik kumpul lagi, maksudnya etape selanjutnya bareng-bareng lagi, mungkin nggak akan kayak gitu gitu. Maksudnya dikasih makan malam lah atau apalah, pasti ngumpul lagi gitu. Iya. Kayak gitu aja sih. Kamu Pak. dikasih makan ya? Orang? Enggak. Pulang kita juga ya pasti Enggak ya. Kasih oleh aja ya. oleh itu lagu sama Ini ya Pak, kopi-kopi aja Pak. nah kopi Snack. gitu, snack. Gitu. Kasih stroberi udah seneng ya? Ah iya, sebelum dia udah senang ini mah bonusnya Pak. Yang di- Memang gini ya, waktu pulang juga kita sampaikan ke teman-teman yang PLN Melambung dan Banjar, mungkin kita nggak akan datang bersamaan, gitu kan. Jadi akhirnya mungkin juga mereka juga ya pokoknya yang penting kita minta izin untuk diperbolehkan untuk mencas gitu. Gitu aja. Akan Nah, apa nih Pak? membutuhkan. Mau lagi nggak? Jadi setelah itu, 2 minggu setelah itu kita berangkat lagi Pak. Oh. Jadi sebulan bisa 2 kali. Lagi istri yang pakai Fox Air, suaminya diawasi. 2 minggu setelah itu kita ke Sumedang Pak. Ke Sekarang tuh bisa jalan gitu. waduk ini apa Dharma. Oh. Jati gede, Gede, maaf. Masjid Al-Kafi. Kami. Ya. Kalau bisa ya diperingatkan artinya loh. Karena kita udah ngerasain enaknya gitu ya. Maksudnya kita juga udah ada boardingnya juga. Ya. Terus untuk PLN sih yang saya salut ya dari PLN itu masjid Pak. Masjid. Jadi setiap UP3 itu kita berhenti gas, masjidnya bersih. Emang iya? Ya itu yang saya kaget juga kan. Kalau di belakang tuh bersih. Ya bersih dan wangi, gitu. Nyaman gitu ya. Toiletnya juga itu sih yang saya salut ya. Jadi kita juga ngecas, nyaman. Iya. Ya, apa? Bisa mandi juga Pak. Ada yang ya apa yang nyaman ya. Mandi di Malang. Jadi ya intinya kalau mau touring kita harus nyusun jarak berapa. Iya. casnya. Strategi ya. Terus charger, terus colokan juga. Maksudnya colokan tuh yang proper lah, jangan yang tadi colokin bareng-bareng ternyata meleleh. Itu Itu dia. harus dipikirin juga. Misalnya untuk yang berapa kawatnya berapa itu harus diperhitungkan. Terus converter juga. Iya. Selebihnya ya, Joiner juga. oh ya. Kalah. Kalau kelebihannya mungkin yang Pak Indra sudah menjelaskan PLN seperti apa. Seperti itu. Om Mari, kamu kemana lagi Om Mari? Kalau Ya, Solo. tahun ini. Solo Reading. Enggak tahu kalau masalah ada yang nemenin, alhamdulillah enggak. Solo. Oh nekat ya. Ya. Mau bawa apa nih? 1 baterai viral, 2 baterai silver. yes, gokil. Blue Whale, pakai Blue Whale. Total berarti 160. Langsung dulu ya. 160-an. Bawa apa nih? Cara. Blue Whale yang Blue Whale ya, Blue Whale ya. Yang Blue Whale. Oke, motor dia banyak soalnya. Iya. Saya yakin tuh. nggak soalnya kemarin juga yang kita ke Pangandaran Kang Hendrik juga dia bawa Blue Whale, bawa Blue Whale. Jadi kemarin tuh ada motornya yang Fox Air 4 ya, Fox Air 4, Gesit 1, kemudian Blue Whale 1, Treco 1 dan konversi 1. Jadi lengkap lah. Yang karena yang Treco itu kan udah modifan ini personal gitu kan. Ternyata mampu juga. Bisa sampai sana. Dia pakai BLDC 3000 watt, baterai 50 Ah ya. 50 Ah gitu. Nah kita udah ngobrol terakhir tadi dengan Kang Ibrat yang bawa motor konversi. Motor konversinya udah pernah saya coba sendiri nanjak. Kita langsung ke orangnya yang punya Om Menas. Oh motormu sehat Om? Sehat. Setelah diajar sama dia, setelah baterainya kasih es batu, Ya, cuma kemarin sempat ini dulu, kenapa? dikandangin dulu. Belum. Dikandangin dulu Ah, soalnya kenapa? harus ngurus suratnya. Pak. Oh karena dulu suratnya ya. Ngurus surat. Soalnya harus
cek fisik dulu kan. Mm-mm. Cek fisik kondisinya harus mesin Motor bensin. mesin. Nah pertanyaan kok habis pulang dari Pangandaran motornya aman? Aman. Aman ya? Baterai aman? Baterai aman. Baterai aman. Berarti Om Ines bisa kasih kesimpulan kalau memang 20 AH untuk sekian kilo itu berarti dari sini sebenarnya itu beda juga, hitungan ya? Iya, ada ternyata di luar hitungan kertas gitu. Nah, kan? 20 kali 3 sama 50 atau 60 itu Beda ya? Beda. Oke. Berarti ini masukan juga buat BRT ya? Betul. Dan kedepannya kalau pengen motormu jauh tuh jangan baterai gesik 2 jejerin gitu Iya. nggak beda, mendingan satu gitu kan? Satu gede Satu gede. atau Dua di paralel. Dua di paralel. Langsung jangan Oh satu-satu. ya biar efisien ya. Iya. Jadi langsung pakai winner. Berarti aman kan kemarin kan? Aman. Aman ya, nggak problem kan? Iya. Oke, jadi motornya BRT aman. Saya nambahin mungkin ya. Nah, Jadi gini, karena gini, yang saya pakai itu motor itu kan motor bensin udah gitu kan. Jadi style ridingnya enak. Itu mungkin ini juga kelebihan dari ini ya kalau misalkan mau konversi ya. Karena kan itu kan motor udah teruji, ya kan. Jadi secara riding saya nyaman, Iya. nyaman banget gitu kan. Terus juga memang mungkin kemarin di set powernya terlalu tinggi, jadi enak banget gitu kan. Nah cuma akhirnya dia ke baterai. Gitu. Jadi secara motor kalau menurut kami sih memang kemarin reliable lah. Banyak juga kemarin yang nanyakan gimana sih. Tapi kalau karena itu basicnya motor bensin, jadi udah secara posisi ridingnya itu memang enak. Kaki-kaki juga ya. iya. Padahal itu semua standar ya. Standar. Standar semua Iya, gitu kan. kan udah nyoba. Nah, gitu. Nah sobat KW kita udah sampai di akhir ujung acara. Dari ngobrol dengan mereka berenam ini, satu pemilik dari konversi, yang 5 ini adalah teman-teman saya dari BBC yang jalan-jalan healing pakai motor listrik dan bisa sampai Pangandaran. Dan mereka pun nggak kapok ternyata selain dan mau jalan-jalan lagi. Jadi buat sobat KW semuanya yang saat ini masih meragukan bahwa motor listrik bisa untuk dipakai touring jalan-jalan jauh, lewat. Jadi kalau penasaran bisa jalan-jalan jauh, beli sendiri aja motor listriknya. Ya coba sendiri karena infrastruktur terutama di PLNU di Jawa Barat itu sudah mantap, ya, sudah mantap. Ini saya uji keberapa kali sama Udi Jawa Barat. Iya, apresiasi. Bukan di endorse. Oh, enggak di endorse aku. Enggak di endorse sama Udi Jawa Barat. Memang berapa kali kami bersama Udi Jawa Barat infrastrukturnya berjalan dengan baik dan mereka berkembang dengan para rider motor listrik. Jadi sobat KW jangan sampai ketinggalan untuk mencoba motor listrik. Selain hemat, murah, juga kita juga ikut melestarikan apa namanya ya, Lingkungan. lingkungan ya. Bayangkan kalau ini semuanya nggak jeblok, wah nyaman banget. Oke, nah sampai jumpa di video berikutnya. Kita makan kan, Ya. sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.